Sahabat Komsos, apa kabar? Tentu harapan saya semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini juga kita akan berjumpa dengan orang-orang muda. Itu sebagai penerus gereja dan bangsa. Kali ini dalam Komsos Traveling kita lagi mengunjungi satu tempat di Prokesion tentunya. Dengan orang-orang muda dan mereka itu tentu ada moderatornya. Ini dia. Ada pastor moderator. Ada Romo Lando Afwan. Romo, apa kabar? Kabar baik. Wajah cerah terus nih. Ya, Apa resepnya nih bro? Ya, Ini air putih atau air apa ini? air putih. Air putih paling sehat. Ya, Juga ada rekan OMK, ada Salmon Dewanto Milat. Salam jumpa, senang sekali bisa bertemu. Juga ada satu kegiatan yang tentu dilakukan dan itu ada pastoral asrama, yakni ada pendamping asrama, ada Ibu Serviana Luan. Ibu selamat berjumpa di tempat ini. Apa kabar Ibu? Baik. Ya, ini dekat moderator, jangan gugup ya. Romo, tentu ini sangat menarik pengalaman sebagai pastor muda, bagaimana mendampingi anak-anak, OMK. Apa pengalaman ketika diberi tanggung jawab ini? yang pertama bahwa untuk orang muda, konsep pertama saya adalah orang muda itu dinamis. Apa itu sebenarnya? Dinamis artinya bahwa tidak statis, dia tetap bertumbuh dari generasi ke generasi. Maka itu yang menjadi titik pijak dalam pola pendampingan. Setiap angkatan punya kekhasan masing-masing, punya orientasi masing-masing, sehingga pola pendampingan pun demikian. Dengan gaya yang berbeda. berbeda. Cuman orang muda itu kan punya gayanya, Romo. Romo kan sedikit tahu, tapi gaya orang muda? Ya, menjadi bagian dari orang muda. Sudah berapa tahun diberi kepercayaan oleh Pastor Prokem menjadi moderator orang muda? Kurang lebih 9 tahun. Wah, ini baru pulang apa-apa sebenarnya. Atau sudah makin mengenal karakter lebih baik tentu? Ya, dalam perjalanan waktu yang mencapai 10 atau 9 ini sudah mengenal sedikit dari generasi ke generasi karakter mereka, orientasi mereka dan lain sebagainya, dan bagus bahwa kepercayaan ini tetap dijalankan untuk mencapai target-target yang ingin dicapai untuk orang muda semakin baik di dalam mengenal diri, mengenal siapa diri mereka. Dan juga menyadarkan mereka itu adalah bagian dari gereja dan juga punya tanggung jawab penting. Ya, ini betul nih Wanto, itu betul tanggung jawab bagian dari gereja. Betul menjadi bagian dari gereja? Ya. Ingin tahu seperti apa bagian dari gereja ini? Apa kegiatan dilakukan? Kegiatan yang dilakukan ya seperti kayak kegiatan gereja, kayak pesta gereja baru-baru, terus kayak pelayanan di kayak misa apa, terus kita diminta untuk kayak kor apa, itu ikut. Yang betul ini ya. Masa muda kan masa yang paling enak, berkeliling, bercerita, ada punya teman. Tentu banyak kegiatan dilakukan, ada kor, ada latihan. Memang kegiatan-kegiatan itu dilakukan bersama ataukah memang itu ada hal-hal lain yang dilakukan selain latihan kor itu sendiri? Di apa? Pokoknya kalau untuk kegiatannya itu kita sama-sama untuk ya. Latihan kor sama-sama. Itu jumlah OMK di sini sudah diperkirakan berapa yang aktif? Karena yang tidak aktif juga banyak, Romo. Banyak sekali. Pusing. Kalau berapa? Sementara ya berkisar sekitar 30-an lah. Yang aktif. Hanya untuk sementara kita lagi berusaha untuk mencari merekrut Romo. Memang tidak gampang toh. Banyak anak OMK yang punya potensi cuma segan untuk mau bergabung. Ya, ini harus ditarik nih Romo. Pakai tali apa yang sebenarnya? Apakah dengan tali kasih, tali iman, tali apa lagi nih? Ya, ini harus berguru pada Roh Kudus. Memang betul sahabat Komsos, memang kita mau supaya menarik orang muda itu tidak gampang-gampang juga. Tadi kata Romo moderator, bagaimana ini kan tanggung jawab nih, bagian dari gereja. Hanya mereka kurang menyadari kalau mereka itu bagian dari gereja. Ini yang sulit nih. Wanto sudah melihat itu sulit atau tidak? Bagaimana menghimpun teman-teman? Sulit. Punya kita karakternya orang kan tidak bisa di ini kan. Beda-beda, ada yang suka begini, ada suka itu. Ada yang suka begini begitu. Tetapi kenapa aktif sampai hari ini? Ada hal-hal apa yang didapat sebenarnya di OMK?
Kalau kepribadian saya sih, saya mau lebih kepada kayak keilmuan, misalnya kayak Tahu banyak ingin tahu hal. banyak hal, terus kayak ada kegiatan-kegiatan seperti kajian materi-materi tentang kayak sejarah gereja lah, atau kegiatan materi tentang ajaran sosial gereja. Banyak itu hal. itu yang perlu mau diterapkan ke depan supaya anak-anak OMK mau punya kesadaran bahwa kita gabung di OMK ini ada sisi positifnya. Iya, bukan cuma duduk. Iya. Karena banyak orang bilang OMK itu cuma ya senang-senang, ternyata bukan. Soalnya ada hal-hal lain. Oh ya, benar sekali, ternyata di Paroki ini ada kegiatan pastoral yang sebenarnya punya kaitan dengan visi misi Keuskupan Latamboyan tentang pastoral asrama pendidikan. Ini ada orang hebat nih yang lagi di ujung nih, di samping Roman. Hai orang hebat. Bagaimana mendampingi asrama? Pada asrama, menantang atau memang menarik? Baik Romo, Eh, menjadi pendamping asrama hampir 3 tahun, Mm-mm. dan seringkali dalam pendampingan mendapatkan pasti kesulitan, itu pasti. Pasti. Dan dari kesulitan itu kami bisa atasi, dan kita bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas. Bahkan ada yang juara umum di sekolah itu. Itu ada metodenya, ada trik-trik, mungkin ada aturan yang mengikat atau yang betul-betul memberi peluang untuk bangkit begitu. Itu setiap malam di tempat ini Romo ada belajar bersama. Jadi ada kegiatan belajar, Ya, dipantau. Dipantau, kami jaga setiap malam. Wah, tidak capek kah? Tidak Romo. Lalu ada aturan-aturan, ada metode-metode terapan, pola belajar seperti apa? Pola belajar di sini. Di sini ada aturan. Contohnya hari Minggu berarti kami belajarnya dari 6:30 sampai jam 8:30. Tapi kalau hari biasa seperti Senin sampai Sabtu berarti jam 7 sampai jam 9. Terus hari Sabtu tuh kami doa bersama, rosario bersama di Gua Maria. Didampingi oleh ibu sendiri. Ya kami ikut berdoa juga. Ikut berdoa juga. Iya. Anak-anak diberi kepercayaan juga Iya. latihan. Iya, latihan bisa pagi, wajib. Wah, ini berarti iman dan ilmu satu kali aja langsung berjalan beriringan. Artinya kita memotivasi mereka Romo. Mm-mm. Artinya mereka di sini yang dulunya di rumah tidak bisa tampil, sekarang kita bisa melatih mereka untuk tampil maju, untuk bacaan, mazmur. Artinya mereka bisa ajuda. Artinya kita memotivasi mereka, Romo. Dan mereka responnya bagaimana anak-anak itu ketika contoh Henoldi, ayo bacaan, ayo ini, mereka mau atau tidak awalnya? Awalnya pasti berat, Romo. Karena ini kan asing nih, tiba-tiba Iya. naik di mimbar, ini bisa gugup nih. Tapi dalam perjalanan waktu bisa, Romo. Tadi Servi bilang ya ini kadang-kadang menantang, tapi justru lewat tantangan itu yang Romo, ini ada langkah maju nih. Iya, Menurut Romo ketika didampingi, katanya ini tempat belajar nih, Romo melihat apakah betul ini satu langkah maju untuk pembinaan mental anak-anak? Justru ini yang diharapkan. Ya, ini yang diharapkan. Karena anak-anak kita harus sadarkan mereka pekerjaan utama mereka adalah belajar. Pekerjaan utama mereka adalah belajar. Seringkali saya memotivasi mereka dengan coba memberikan gambaran bahwa dulu kami juga berjuang, ya, untuk belajar. Ketika seminari contohnya, ketika materi belum dikuasai, sementara sudah tidur malam, lampu dimatikan. Dulu kami begitu, ini kami bongkar rahasia nih. Ya, lampu dimatikan. Dan karena itu, karena materi belum dikuasai, terpaksa harus belajar di kamar mandi. Betul sekali. Ya, karena kalau tidak kuasai itu besok ulangan atau apa tidak lulus keluar. Saya pernah cerita dulu saja sama. Kami kan satu alma mater di Seminari Dalian. Kalau misalkan sudah jam 10 kan matikan lampu ya kita alasan nih ke toilet atau ke mana, Iya. bawa buku, belajar di situ. Karena memang betul-betul ingin mau supaya ada hasil yang baik. Dan ini terapkan di sini juga. Iya. Anak-anak tidak marah Ibu? Tidak. Masih 1-2 orang pasti. Siapa itu? Terus ketika tentu apa kuncinya sampai mereka itu berprestasi, katanya berprestasi. Apa betul-betul seperti tadi saya sempat dengar dari Pastor Pro tentang kedisiplinan itu diterapkan juga di sini? Iya. Makan jam berapa, bangun jam berapa itu? Anak-anak serama. Mulai dari misa pagi, Romo. Mm-mm. Misa pagi di sini 5:30. Waktu bangunnya Iya. jam berapa itu? Bangun 4:30. Bangun 4:30, siap mandi. Yang piket masak, dia masak. Yang siap ke gereja, langsung ke gereja. Bisa 5:30, jam 6 keluar. Itu urus makan. Jam 7, 6:20 tuh harus tinggalkan asrama.
wajib harus. Terus pulang sekolah sekitar mungkin jam 2, sekarang jam 2. Jam 2 pulang sekolah, urus makan, masuk istirahat. Itu ada istirahat siang juga. Iya. Ya sampai ini seminar kedua di sini. Ya, bisa jadi Romo. Jadi semua diatur. Diatur, ada aturannya. Jam Ya. istirahat juga. Ya. Wah, Itu wajib semua. sahabat Wajib. Kom, ternyata di sini ada jam istirahat. Kalau mau ke Seon, ingat ada jam istirahat siang. Sekarang ini anak kan susah sekali jam istirahat siang. Iya. Mana ada sekarang jam istirahat siang? Jam istirahatnya di deker. Setelah keluar sekolah, ayo nongkrong. Padahal ini fisik itu butuh istirahat. Jadi menurut Romo bagaimana? Ketika diberikan satu tanggung jawab untuk orang-orang muda, Romo melihat ini langkah ini sebenarnya apa yang mau dicapai ke depan lewat proses seperti ini? Yang pertama memang ada nilai-nilai yang ingin dicapai ketika dipercayakan untuk mendampingi orang muda. Yang pertama nilai persaudaraan, persaudaraan Kristiani. Bahwa memang OMK menjadi wadah untuk menghimpun orang-orang muda untuk kita bersaudara sebagai satu kelompok orang beriman, bersaudara. Ya. Dan ini yang mau ditekankan bahwa sehingga tidak ada yang bilang saya dari suku ini, Membangun tetapi persaudaraan. bahwa memang kita bersatu bersaudara dalam Tuhan. Itu yang pertama. Lalu ada hal lain yang juga mau ditekankan adalah iman. Mendekatkan orang muda untuk semakin beriman. Bahwa memang yang tadi saya katakan, orang muda harus merasa bahwa mereka itu adalah bagian dari gereja, dan karena itu kegiatan-kegiatan gereja, terutama dalam hal iman, mereka juga harus tanggung jawab. Betul-betul dibentuk Iya. pertumbuhan iman. Iya. Betul Wanto? Sudah betul bertumbuh atau sudah redup nih? Ini apa ada disiram terus dengan bahasa-bahasa roh begitu? Perlu itu disiram. Ya betul, memang betul lah. Romo Lando sebagai moderator menyampaikan itu bagaimana orang-orang muda itu perlu dibekali. Ya, dibekali. Ternyata hasil dari pembekalan itu ada salah satu ini. Ternyata ada ini adalah hal menarik nih. Ada satu kain. Ternyata buah dari kreativitas anak-anak muda nih. Iya, Ya betul. Ini Romo sebenarnya ketika dibuat seperti ini pendampingan mungkin ide-ide apa respon teman-teman sendiri? Salah satunya buah dari hasil anak-anak muda. Iya. Untuk yang ini, untuk ekonomi kreatif ini. Ini menarik ini nih. Ya. Teman-teman bisa dilihat nih. Karena ini nilainya mahal nih, harganya mahal nih. Untuk sekedar beli sesuatu untuk kebutuhan harian lumayan. Ini harga berapa Romo kalau di komersil Ya sekitar 75. Ada yang mau berminat nanti kontak saja, kontak Romo Lando. Sebenarnya Romo ingin mau seperti apa kalau buah-buah seperti ini? Untuk apa mereka ke depan? Baik. Kalau secara pribadi dalam pendampingan itu saya punya banyak ide kreatif. Dan saya bagikan kepada mereka. Memang ada yang respon baik, ada yang juga tidak terlalu respon baik. Dan sampai di samping saya respon kurang baik ini. Dan salah satunya yang ini, bahwa untuk ya macam satu bentuk karya ini bahan bakunya ada di sekitar kita, tinggal bagaimana diolah ya dengan contoh mode yang lagi ngetren, juga diperhitungkan dengan konsumsi. Artinya ada konsumen yang mau tertarik model-model seperti ini, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis, sehingga produk-produk yang dihasilkan tidak mubazir sih, ya. Sehingga model-model begini kan ini satu Ya, ini semacam betul nih. aksesoris Ini menarik atau nih. ini. Ya. Setidaknya Mas Emil diizin hal-hal positif ini kan sudah mensupport teman-teman lain bahwa jangan disia-siakan. Kalau Wanto bagaimana? Apakah dengan ini merasa bahwa semakin diberikan kekuatan untuk melangkah ke depan lewat karya-karya seperti ini? Dengan adanya begini kan kita mulai kayak ada inisiatif untuk berkreatif ke depannya. Karena untuk sementara teman-teman OMK di sini masing-masing masih punya ego. Jadi salah satu karakter orang muda. Bukan cuma di sini, bahkan di tempat saya juga ini. Bagaimana mengarahkan anak-anak muda, wah, Itu yang bukan hal yang diretasi. gampang. Ya. Tapi tetap punya semangat ketika ada yang tidak aktif, ada yang aktif. Masih tetap punya semangat. Seperti ini tetap semangat nanti ke depan diolah, dikembangkan lagi. Masih. Saat Komsos nih, jangan lupa mendukung teman-teman OMK ini.
sangat-sangat penting bagaimana mereka bisa melangkah pasti ke depan. Karena memang untuk zaman sekarang, Romo, kalau untuk mencari uang tidak harus ke Malaysia, Kalimantan, kemanapun. Ternyata uang itu ada di sini. Ada di sini. Romo bisa mengatakan kepada mereka seperti itu, uang itu ada di sini. Ada di sini. Ya, ada di sini. Dengan ilmu kamu pintar, karena terampil kamu sukses, kemauan kuncinya. Wow, ini bahasa-bahasa roh. Tepuk tangan dulu untuk moderator. Betul, yang penting ada kemauan. Kemauan kunci utama. Saya pernah dengar nih, Romo pernah mengolah sampah jadi uang. Iya, itu saya sempat lihat di satu video dan saya sangat kagum. Kenapa tidak terus dikembangkan, Romo? Atau lagi terus dikembangkan? Sedang dikembangkan, dan saya melibatkan beberapa orang muda. Hanya memang itu sudah. Ada yang tertarik, ada yang tidak. Tetapi saya tertarik, Romo. Pelatihan dulu di tempat saya. Itu bagaimana Romo bisa mensulap ini aqua, barang-barang bekas dari vas yang bagus dengan satu tata rias meja yang luar biasa. Dan saya ketika saya nonton, Romo, wah, saya baru tahu saya kalah di sini. Karena ini saya kalah kreasi ini. Romo ketika mendampingi anakmu, pernah tidak Romo pikiran tanda kutip nih stres? Kenapa tidak ikut saya punya mau? Untuk stres tidak. Kan saya harus memahami. Oh ya. Saya harus memahami. Stres tidak. Karena memang masing-masing punya kebebasan. Stres mungkin ibu asrama stres. Ya toh Ibu? Iya. Anak begitu banyak, ada yang malas, ada yang tidak kerja, stres tidak ini? Iya, berarti kumpul HP. Kumpul HP itu pasti itu kepala sakit. Kan wajib kumpul HP itu setiap malam. Tapi Romo ada solusi. Kalau bagaimana bisa mengatasi itu? Ketika pikiran kita tidak nyambung, apa yang dicapai? Karena OMK tidak hanya satu. OMK tidak satu. Mungkin yang lain dia tidak ikut atau apa, tapi saya masih punya yang banyak. Dan itulah memang kekuatan. Kita bersaudara dan satu ya sudah engkau tidak ikut, tapi masih ada yang lain. Bersinodal. Ini sesuai visi misi keuskupan nih. Umat Allah Keuskupan Atambua semakin cerdas, ibu asrama, sejahtera, OMK, sinodal, persaudaraan. Betul tidak, Bro? Betul. Ternyata Prokiseon ini secara perlahan tapi pasti bagaimana mereka sudah mulai membuahkan hasil dari visi misi Keuskupan Atambua yang dicetuskan bersama di bawah kegembalaan Monsinyur Dominikus Saku PR. Dan betul, kesejahteraan itu diraih lewat hal-hal model begini. Romo, apakah ketika diberikan satu tugas, buatlah ini, ada yang pernah melawan tidak? Balik belakang, ayo pulang. Kalau CV mungkin dulu. Kalau Bro, melawan bos atau tidak? Bro pernah merasakan ada penolakan? Selama ini memang tidak. Karena memang pola pendekatan itu yang menentukan. Itu bagaimana pola pendekatan yang jitu itu? Ayo, artinya bahwa rahasia dulu. Tugasnya seperti ini. Lalu kemudian kita tahu, ini OMK ini yang punya kemampuan seperti itu. Lalu kemudian kita coba ambil hatinya. Setelah jangan jantungnya. Kita tahu bahwa ini coba kita tawarkan, lalu kemudian tawarkan. Lalu kemudian kita sudah kasih solusi. Nanti seperti ini. Engkau ada, dan saya tahu engkau punya kemampuan seperti ini. Karena kita sudah paling kurang konsep saya sudah nanti dia akan mengeluh seperti ini, dan kemudian saya sudah antisipasi. Jadi pola pendekatan itu penting. Pola pendekatan penting, sehingga orang-orang merasa diberi kepercayaan dan dia siap untuk menjalankan itu. Ya, ini betul, saudara. Memang kalau orang muda diberi kepercayaan, dia akan makin merasa percaya diri, dan itu terbukti bagaimana di Prokiseon moderator menerapkan pola yang jitu, pendekatan dari hati ke hati. Hati bagaimana, aman sekarang? Servi, apakah pendekatan juga di anak asrama dari hati ke hati juga? Atau dari hati naik ke otak nih? Pernah merasakan bagaimana anak-anak itu sedikit melenceng? Ada tips-tips untuk mengarahkan atau tidak? Untuk tips. Ketika sedikit, ini sudah lewat jalur nih, ikut sini nih. Ada cara-cara yang jitu? Biasanya yang kami lakukan itu untuk yang kita mendekati, yang artinya
Yang selama ini yang kami buat eh, yang kami nakal atau yang keras kepala? keras kepala waktu biasanya kan pulang libur, Romo. Mm-mm. Pulang libur tuh pasti kita di buku pamit itu yang kita buat. Buku pamit kita buat pulang tanggal sekian, tapi mereka tarik sampai bahkan 1 minggu, 1, 2, 3 hari. Tarik berapa meter nih? Jadi yang kami buat itu, Romo, yang itu kita beri sanksi. Artinya yang menumbuhkan kesadaran. Contohnya kita kasih sanksi ya tokar rumput. Nah, ya kita tidak siram bunga. Siram bunga. Ya, artinya yang menumbuhkan kesadaran. Kita tidak menyiksa. Nah, Wah, ini pendekatan dari hati ke hati juga nih, Romo. Iya, Romo. Ini resep dari moderator tertular untuk asrama dan juga untuk abang juga ini. Romo ketika diberi kepercayaan sampai sekarang masih menangani orang muda, Ya. apa yang Romo mau katakan kepada orang muda terlebih di Proki ini? Untuk orang muda itu adalah bagian dari gereja. Yang diharapkan adalah bagaimana orang muda harus sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari gereja. Kalau mereka adalah bagian gereja dan jumlah biasanya di paroki-paroki juga orang muda banyak. Nah, kalau mereka adalah merasa bagian dari gereja, maka saya yakin kegiatan-kegiatan pastoral yang ada di paroki ini pasti akan terlibat yang aktif. Pasti tidak terhambat karena sebenarnya orang muda punya semangat dan mesin bergerak. Mereka yang lebih dahulu untuk memprakarsai, sehingga sesangka kegiatan-kegiatan pastoral akan lebih bagus. Ya, mereka yang lebih dulu memfasilitasi dan juga mereka yang dulu menyiapkan, kita motivasi mereka untuk bahwa mereka harus merasa bahwa ini adalah rumah kita bersama, ya, dan mari kita bekerja bersama dalam ya gereja yang adalah bagian dari diri kita. Benar ya, Orang harus bagian dari diri kita. Ingat bagian dari itu, kita. Panto. Gereja adalah bagian dari diri kita. Ya, ini betul-betul kata penguatan peneguhan. Dan ini sangat betul dan tepat dengan visi keuskupan kita, yakni umat Allah, keuskupan Atambua yang semakin cerdas dan sejahtera dalam semangat sinodalitas. Bagaimana kita bisa saling merangkul, saling memberi kekuatan, peneguhan, dan ini berawal dari bagaimana kita punya kemauan untuk bisa berbuat sesuatu. Dan saya ingat sekali, Romo, tentang bagaimana orang muda tidak boleh disepelekan. Saya ingat kata-kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, Iya. aku akan mengguncang dunia, termasuk mengguncang Seon. Semoga kehadiran teman-teman ini menguatkan kita, memberi semangat untuk bagaimana melangkah, karena kata Romalando, orang muda itu harapan gereja, dan semangatmu, kualitasmu, kemauanmu adalah kunci untuk bisa melangkah pasti ke depan. Tetap tetap semangat. Semoga OMK di Proki Seon tetap menjadi pancaran kasih bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak.